Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Maharani dengan NPM 20234040555 dari PGSD 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kesiapan Mengajar Guru Baru, Studi Kasus di SD Negeri 2 Kutawaringin. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah dalam proposal penelitian kali ini. Izinkan saya menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Guru baru di sekolah dasar seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mempersiapkan diri untuk mengajar secara efektif. Tantangan-tantangan ini meliputi kesulitan dalam mengelola kelas, menyusun perangkat pembelajaran, dan menerapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Di mana penelitian dilakukan oleh Maharwati pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dasar masih menghadapi kendala dalam memberikan pembinaan yang optimal kepada guru, terutama guru baru yang sebenarnya sangat membutuhkan bimbingan intensif. Di sisi lain, supervisi akademik yang terstruktur dan berkelanjutan terbukti dapat menjadi solusi efektif, di mana sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Dwi Kurnianingsih tahun 2021 serta penelitian Wardani dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan bahwa supervisi akademik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ketika dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Namun demikian, setelah saya telusuri, belum ada penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi secara mendalam peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar guru baru melalui pendekatan studi kasus. Inilah yang menjadi gap penelitian yang ingin saya teliti melalui penelitian kali ini. Baik, pembahasan selanjutnya adalah fokus, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka fokus penelitian ini adalah peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar guru baru yang mencangkup aspek perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan juga tindak lanjut supervisi akademik. Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah terhadap guru baru di SD Negeri 2 Kutawaringin. Kemudian, bagaimana kesiapan mengajar guru baru di SD Negeri 2 Kutawaringin setelah mengikuti supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, bagaimana peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar guru baru di SD Negeri 2 Kutawaringin. Kemudian, sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi akademik dan kesiapan mengajar guru baru, serta menganalisis peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar guru baru di SD Negeri 2 Kutawaringin. Kemudian, untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan dan supervisi akademik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat dari berbagai macam pihak. Seperti yang pertama, bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat memberikan alternatif strategi pembinaan guru baru yang lebih efektif berbasis supervisi terstruktur. Kemudian yang kedua, bagi guru baru, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kesiapan mengajar mereka. Dan yang ketiga, bagi dinas pendidikan, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat pengembangan kebijakan tentang pembinaan guru baru di sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik dan juga sebagai referensi penelitian lanjutan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dalam penelitian ini. Yang pertama, supervisi akademik. Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan secara sistematis dan juga berkesinambungan untuk membantu guru mengembangkan konsep atau kemampuan profesional dalam mengelola pembelajaran. Supervisi akademik dilaksanakan dengan 3 prinsip utama, yaitu humanis, yang menghargai harkat dan juga martabat guru, demokratis,
yang memungkinkan dialog terbuka, dan yang ketiga konstruktif yang bersifat membangun dan memberikan solusi. Supervisi akademik memiliki fungsi pembimbingan, pengembangan, evaluasi, dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kesiapan mengajar guru baru mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, komponen perencanaan. Komponen perencanaan pembelajaran yang meliputi analisis kurikulum, penyusunan RPP ataupun modul ajar, pemilihan metode dan juga strategi pembelajaran, serta persiapan media dan juga sumber belajar. Kemudian yang kedua, komponen pelaksanaan. Komponen pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kemampuan membuka pembelajaran, kemudian menyajikan materi, mengelola kelas dan interaksi pembelajaran, serta menggunakan media pembelajaran dan menutup pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komponen evaluasi pembelajaran yang meliputi penyusunan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian objektif, dan analisis hasil penilaian. Kesiapan mengajar ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi kepercayaan diri dan penguasaan kompetensi, serta faktor eksternalnya seperti dukungan supervisi kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, kemudian ketersediaan sarana dan juga prasarana, dan dukungan dari rekan kerja. Kemudian yang ketiga, mekanisme peran supervisi akademik. Dalam penelitian ini, peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar terjadi melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah perencanaan yang melibatkan arahan dan target bimbingan. Tahap kedua adalah pelaksanaan melalui observasi, dialog, dan pendampingan intensif. Dan tahap yang terakhir adalah tindak lanjut yang memastikan perbaikan berkelanjutan dengan pemberian umpan balik konstruktif, bimbingan teknis, dan juga dukungan emosional dalam proses adaptasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan supervisi akademik dan kesiapan mengajar guru baru. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Kota Waringin, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut memiliki guru baru yang diangkat tahun 2020 ke atas dan telah melaksanakan program supervisi akademik secara rutin. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, penelitian ini akan untuk waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan September hingga Desember tahun 2025. Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala sekolah sebanyak 1 orang, guru baru dengan masa kerja kurang dari 3 tahun yang telah mengikuti supervisi minimal 2 kali sebanyak 4 orang, dan guru senior sebagai informer pendukung sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ada 3. Yang pertama adalah observasi non-partisipan untuk mengamati pelaksanaan supervisi akademik dan kegiatan pembelajaran guru baru. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur dengan kepala sekolah dan juga guru baru serta guru senior untuk menggali informasi mendalam tentang program supervisi, pengalaman mengikuti supervisi, dan perkembangan guru baru. Kemudian yang ketiga, dokumentasi untuk mengumpulkan data berupa program supervisi, jadwal, instrumen, perangkat pembelajaran, dan juga dokumen lainnya yang relevan. Memastikan keabsahan data penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, di mana peneliti akan kembali ke lapangan untuk memastikan kebenaran data, ketekunan pengamatan untuk melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan, dan triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Analisis data menggunakan model Miles dan Hubner yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, kemudian mencari tema dan pola, penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan bagan yang menggambarkan pelaksanaan supervisi dan kesiapan mengajar, serta penarikan kesimpulan melalui verifikasi dengan menggunakan pendekatan empirik, yaitu dari kacamata informan, kunci bukan penafsiran peneliti semata. Baik, sebagai penutup presentasi saya, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam mekanisme peran supervisi akademik dalam meningkatkan kesiapan mengajar guru baru di SD Negeri 2 Kota Waringin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi kepala sekolah dalam merancang program supervisi yang lebih efektif, serta memberikan
rujukan bagi Dinas Pendidikan dalam menyusun kebijakan pembinaan guru baru. Pendidikan guru baru di sekolah dasar sehingga dapat mengoptimalisasikan kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian proposal penelitian ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.